baca konsep Pareto ya, secara mendalam konsep Pareto. Ya orang kan bisa menafsirkan berbagai hal tentang rahmatan lil alamin. Ya, masih ada? Ya silakan tuh, Ustadz mau komentar, mengklarifikasi lah. Hanya memberi pandangan aja Pak biar Ya. biar ada bukan alternatif opsi perspektif soal tadi yang Azmi itu. Tapi pendapat saya itu bakal berkonsekuensi berbeda dengan Azmi secara konklusi gitu. Bahwa menurut saya dari berbagai macam analisa gitu bahwa per hari ini kalau kemudian kita sepakat bahwa hari ini zaman ini adalah zaman maju, maka seharusnya kata maju itu tidak berkonsekuensi pada hal-hal negatif. Masa maju itu berimplikasi negatif kayak gitu. Nah, sehingga pada kesimpulan akhirnya saya kira manusia ini per hari ini ke depan itu merindui satu terma yang dari kecil kita dengungkan, yaitu terma kesederhanaan atau etika atau moralitas, yang kemudian moralitas itu kita tahu bahwa itu paling surplus di agama gitu. Dan studi kasusnya gini aja Pak, bahwa teknologi hari ini kemudian tidak semerta-merta membuat manusia menjadi manusia ya. Manusia menciptakan satu produk ilmiah di mana kemudian dia berpikir secara jernih dan mengawinkan pemikirannya dengan teknologi, akhirnya lahirlah berbagai macam produk teknologi yang mutakhir, tapi malah teknologi itu yang kemudian meninggalkan manusia gitu kan. Teknologi itu meninggalkan manusia. Saya berani jujur bahwa semua pakar mungkin ya di hari ini atau di zaman sekarang itu galau bahwa ternyata memang teknologi dan kemajuan itu atau sains itu ansih itu tidak menjawab persoalan manusia gitu. Persoalan manusia itu sigana gitu Pak, bisa dijawab oleh tadi kesederhanaan yang kemudian selama kita dididik dari 5 tahun ke bawah itu oleh orang tua sing jujur, sing berehan, entong saraka dan lain-lain, kayaknya semua manusia pada akhirnya akan balik lagi ke sana gitu. Karena terbukti sains dan pengetahuan itu tidak, bukan berarti kemudian kita memiliki paradigma yang pesimistis gitu ya, bahwa kemudian kita harus menolak pengetahuan dan kemajuan, tapi kita kemudian harus jujur mengkoreksi bahwa kemajuan per hari ini itu nir etika dan nir moral, bahwa kerusakan di belahan bumi manapun itu tidak diciptakan oleh orang bodoh. Kita sepakat, mereka ber-IPK tinggi, mereka berpengalaman, mereka berpengaruh di institusi masing-masing gitu ya. Di belahan negara manapun, orang yang merusak itu bukan orang yang bodoh, dia orang yang cerdas. Tapi kemudian nir etika atau nir akhlak seperti itu. Jadi saya memandang dengan kacamata saya bahwa justru akhir dari perjalanan manusia itu akan sama seperti dengan awal perjalanan manusia, yaitu seperti kartun. Kita bayangin bahwa Nabi Adam dilahirkan atau diturunkan di bumi, Siti Hawa di belahan bumi yang lain, kan jika kartunya orang membayangkan. Dan akhir dari perjalanan manusia pun akan seperti itu. Dengan beberapa narasi yang kemudian kita tahu bahwa nanti akan ada Dajjal, Nabi Isa turun dan lain-lain. Dan itu kan tidak masuk pada narasi rasional kita, tapi itu yang kemudian diyakini. Referensi lain saya mengatakan bahwa pada akhirnya memang perjalanan dunia ini akan dimenangkan oleh orang-orang yang sok gulung moralitas. Dunia hari ini ada minimal ada 4 kelompok yang kemudian selalu konsen dengan keyakinan, yaitu agamawan kemudian dibagi faksinya, samawi dan agama-agama produk keyakinan manusia. Yang samawi mungkin yang paling konsentrasi tentang narasi-narasi akhir zaman, dan itu dari awal agama dilahirkan sampai kemudian tutup zaman itu keyakinan mereka tidak pernah bergeser gitu. Malah yang bergeser dan yang tidak konsisten itu adalah orang-orang yang kemudian kita tadi gambarkan sebagai para pemenang dunia. Kan teori-teori berubah, dan teori itu sangat mudah dirubah kan, seperti itu ya. Teori sangat mudah dirubah. Kenapa? Gabungan dari teori itu kita sebut dengan hukum. Hukum pun sangat mudah berubah. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkan wal azman, bahwa berubahnya hukum itu akan sangat bergantung pada berubahnya zaman dan juga waktu. Itu hukum, apalagi teori seperti itu. Nah, itu mungkin Pak, terakhir saya disclaim bahwa sanes ajengan, sanes ustad Pak, jauh teuing. Dilinya itu mah rada jauh teuing kan dosa kan gitu Pak. Jadi habis lebih nyaman di level santri aja.